Alhamdulillah resmi diumumkan bantuan BLT El Nino sebesar Rp400.000 dicairkan melalui kantor pos Indonesia. Nah berarti tinggal tunggu surat undangannya ya teman-teman. Nah kira-kira kapan dan tanggal berapa ya? Kalian simak video ini sampai selesai dan jangan di skip-skip agar tidak gagal paham. Nah kemudian yang El Nino Bapak, kami sudah usulkan dengan biaya salur PT Pos. Kenapa kita berani 2 bulan? Karena dengan PT Pos itu lebih cepat. Jadi makanya kemarin kami minta dikasih PT Pos supaya bisa tuntas sebelum akhir tahun. Nanti pendampingannya saya besok ya Pak. Saya jelaskan besok. Nah kemudian berikutnya ini masih kemarin memang keputusannya saya tidak tahu angka 18.800.000 itu dari mana. Kami lagi ngajukan anggaran kalau yang penerima PKH, penerima BPNT, kemudian yang double, yang ada yang double tumpang tindih, totalnya tuh 21 juta sekian, ratus ribu sekian KPM. Nah sisanya lagi kita coba sampaikan, tapi kemarin di ratas terakhir itu 21 juta. Tapi ratas yang pertama itu 18.800.000. Begitu, Pak. Nanti kami akan cek di Kementerian Keuangan soal jumlah. Kemudian yang saldo 0, Bu, memang kalau kami bisa tahu datanya persis kami bisa jawab. Inilah, Bu, yang tadi kenapa salah satu alasan tadi saya jelaskan yang tadi serapan ini. Contohnya PKH, anggaran 28.709.816.300.000. Sukses salur kami menyalurkan itu 28.191.829.350.000 atau 98%. Tapi transaksinya 23,7 triliun sekian atau 97. Ada selisih di situ. Nah ini diantaranya ada saldo 0 itu kemungkinan. Tapi kalau tahu KPM-nya kami bisa cek langsung dan kami bisa konfirmasi ke bank gitu. Karena kami meminta sesuai kontrak ya. Kesepakatan PKS kerjasama itu kami minta dashboard sampai sekarang saya sudah kirim surat berkali-kali nggak dikasih gitu. Jadi maksud kita kan kita tahu siapa KPM-nya ini, tapi kami nggak bisa itu. Hanya kalau ada komplain, saya sampaikan kepada mereka, begitu. Seperti itu. Pimpinan boleh sebentar Ya. nyambung? Enggak, bilang aja sama Ibu bahwa kalau misalnya tadi dimintain jumlah KPM-nya atau KPM-nya di mana alamatnya ya, kita bisa menyampaikan. Bisa. Oh, bisa. berarti nanti data Sekarang saja bisa saya cek. kirim ya. Ya. Oke, terima kasih. Bisa saya cek. Kalau ada seperti itu, silakan saja karena kami tidak punya dashboard untuk memantau transaksi itu gitu. Hanya kami taunya utuh gitu, Bu. Jadi utuh saja sekian, nggak transaksi gitu. Cuman nggak transaksinya kenapa kami nggak tahu. Seperti itu. Nah kemudian jadi yang kekurangan anggaran mungkin ini Pak. Saya jelaskan lagi yang tambahan ya Pak. Tolong yang tambahan itu. Chart tambahan yang anggaran tambahan 2023. Tolong chart itu. Halaman 17. Halaman 17. Mana sih halamannya? Oh iya. Halaman 17. Nah, ini yang pertama yang ditambah kami untuk permakanan lanjut usia, disabilitas dan YAPI. YAPI ini kami berikan dalam bentuk uang 200.000. Jadi uang, bukan makanan. Kalau yang lansia sama disabilitas itu permakanan yang dimasak oleh Pokmas. Nah, kemudian ini ada penambahan 1,2 triliun. Nah, kemudian kalau Bapak yang lansia itu bahkan targetnya sudah di atas 100%. Kemudian untuk tambahan bantuan untuk gangguan ginjal akut
Ini juga diberikan kepada kami, Pak. Itu 19.220.000.000. Kemudian BLT El Nino itu yang 2 bulan 200.000. Ini anggaran segini sudah dengan biaya PT Pos yang BLT El Nino ini. Nanti mekanismenya saya akan jelaskan detail. Kemudian ada penambahan RST, Pak. Dapatnya hanya 1.800. Jadi ini kami mintanya sesuai itu, tapi dapatnya cuma segini, Mbak. Ya, jadi 37.800.000.000, seperti itu. Kemudian untuk perubahan data, Pak, itu sebetulnya sudah kita perbaiki, Pak. Cuman memang kadang kendalanya, makanya kita buatkan akun khusus yang namanya usul sangga. Itu supaya mekanismenya, kadang kepala desa itu rajin, tapi kena pemdanya nggak rajin gitu, Pak. Masukkan ke kami. Makanya kemarin kita masuk usul sangga aja yang kita latih itu, yang kita sudah ada pelatihan itu. Nah, kemudian bukan Bu DTKS, bukan dihentikan Bu, jalan terus karena undang-undang fakir miskin tahun 2011 mengamanatkan bahwa anggaran untuk bantuan di Kementerian Sosial itu menggunakan data DTKS. Saya nggak bisa lewat yang lain karena sudah dipatok dengan undang-undang itu. Seperti itu. Kemudian kewirausahaan. Jadi Bu Ida ingat saya usulannya baru masuk minggu lalu. Saya juga sempat, waduh ini kalau baru-baru gitu, ingat saya baru masuk minggu lalu. Itu punya Ibu, ya. Jadi baru saya disposisi minggu lalu. Jadi apa namanya? Saya pantau sendiri kok, Bu. Saya enggak mau, biarpun saya keluar kota, saya kan sudah elektronik semua. Saya enggak pernah terlambat. Pasti saya kerjakan di luar kota. Saya enggak berani karena staf saya kan juga butuh cepat. Karena untuk apa namanya mantau ke lapangan. Jadi saya tidak pernah, kalau itu dalam bentuk surat, itu enggak pernah lebih dari lewat sehari. Enggak pernah. Paling 3 jam, 2 jam saya kerjakan. Dan itu langsung habis saya kerjakan. Tapi kalau data ini enggak sampai, kalau tanda tangan ini, yang Bu siapa nanyakan Bu, itu enggak pernah saya 1 jam aja enggak pernah, Bu. Begitu di meja saya langsung saya tekan. Saya pulang, saya tagih, bawa ke Surabaya, dibawa ke Surabaya. Berkas itu, saya enggak pernah nunda apa namanya berkas itu karena bagi saya semakin progres itu semakin cepat itu bagus gitu. Jadi insya Allah enggak ada. Seperti itu. Nah, dan berikut adalah cara cek penerima bantuan BLT El Nino ya teman-teman melalui HP kalian masing-masing. Nah, yang pertama kita buka Google ya. Kemudian ketik linknya di sini yaitu cekbansos.kemensos.go.id. Nah, yang ini ya teman-teman. Kemudian kita klik enter. Nah, maka nanti akan muncul tampilan seperti ini. Dan kalian tinggal isi ya teman-teman, pilih provinsi kalian di mana. Misalkan saya mau ngecek di daerah Jawa Barat ya. Nah, kita pilih Jawa Barat. Kemudian pilih juga atau isi kabupatennya. Kabupaten mana. Kemudian pilih juga kecamatannya. Kemudian setelah itu isi juga desanya ya teman-teman yang mau kita cek. Nah, setelah itu kita klik atau isi nama yang akan kita cari ya. Misalkan saya mau mengecek atas nama Ibu Iwi ya. Nah, kemudian ketik ulang huruf kode yang ada di sini ya, yang ada di kotak. Nah, besar kecilnya harus sama. Ini adalah huruf G kecil, kemudian F, J, dan G. Nah, setelah itu kita klik cari data. Nah, nanti akan muncul ya nama-nama yang mengandung huruf I, W, dan I.
Nah, di sini banyak ya teman-teman. Yang tadi saya cari adalah Ibu Iwi. Nah, ini. Nah, untuk penerima bantuan BLT El Nino, di sini kalian harus jeli ya melihat periodenya. Nah, karena untuk bantuan BLT El Nino ini dikhususkan untuk KPM PKH maupun BPNT, maka kalian harus terdaftar sebagai penerima BPNT aktif ya. Nah, dan di sininya periodenya itu harus September Oktober. Nah, untuk sekarang ini belum terupdate ya teman-teman. Nah, jadi jika apabila nama kalian di sini terdaftar sebagai penerima BPNT aktif atau alokasi September Oktober, maka kalian terdaftar sebagai penerima BLT El Nino ya teman-teman. Nah, namun untuk lebih jelasnya lagi, silakan kalian tunggu surat undangan dari kantor pos masing-masing. Jika kalian dapat surat undangan untuk pencairan BLT El Nino, berarti kalian terdaftar sebagai penerima BLT El Nino. Nah, itulah informasi untuk pencairan BLT El Nino sebesar Rp400.000 serta cara cek penerima bantuan BLT El Nino-nya ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.